Iya, salam sejahtera bagi setiap Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, yang saya hormati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Senin 13 April 2020, Pastor Andy Simon menyapa setiap Anda dimanapun berada. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus mengalir di setiap hati kita. Ada begitu banyak orang-orang yang menerima kasih Tuhan di dalam pelayanan ini, baik lewat grup WhatsApp, Telegram, media sosial, ya, pelayanan-pelayanan dalam YouTube. Orang-orang menerima kasih Tuhan, baik mereka ikut berdoa, menyaksikan puji-pujian, mendengarkan renungan seperti ini, dan juga mengangkat tangan dengan percaya ketika doa dinaikkan. Ada kesembuhan, ada mujizat, ada pertolongan, ada tawa, ada sukacita, ada pengharapan yang baru. Untuk itulah pelayanan ini hadir menjadi sahabat bagi semua orang-orang sakit dimanapun berada. Mungkin dalam kondisi-kondisi kita banyak berdiam diri oleh himbauan pemerintah dimanapun hari ini menjadi sebuah sejarah atas bumi. Karena berdiam diri itu hampir seluruh dunia. Namun puji Tuhan saudaraku, doa tetap dapat dipanjatkan. Karena doa menembus ruang dan waktu. Maka apapun keadaan saudara hari-hari ini, berdoalah. Tuhan bisa menolongmu. Karena doa dapat memberikan kekuatan yang baru, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan. Amin. Saudara, dalam beberapa minggu ini banyak sekali kesaksian-kesaksian, namun ada satu dua kesaksian yang Pastor mau kutip ya, dan ini kiranya boleh memberkati, menguatkan setiap kita. Yaitu apa? Orang tuli atau anak tuli bisa mendengar. Kemarin juga admin ada men-share bagaimana ada satu anak yang ketika ibunya memasukkan form doa, dan puji Tuhan ketika dia mulai memanggil setelah dengan iman masukkan form doa, dia mulai berdoa, mulai percaya, mulai berseru, mulai menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus. Dan ketika dia mulai memanggil nama Ya, anaknya mulai merespon. Haleluya. ya, Glory to God. ya, Tuhan Enja, ajaib. Tuhan engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, dalam case yang berbeda, ini baru saja ya Pastor mendapat juga kesaksian bahwa ada satu keluarga juga masukkan form doa. Ini masih bicara soal anak yang tuli ya. Ketika dia mulai masukkan doa itu malam, setelah masukkan form doa malam, tiba-tiba anak itu termanifestasi. Muntah-muntah atau apa gitu ya. Pokoknya ada satu buah reaksi di tubuhnya dan kondisinya membaik. Lalu akhirnya karena menjawab rasa penasaran keluarga yang mengirimkan form doa ini, dia bertanya kepada admin grup I Believe Miracle, apakah di jam-jam ini tim doa atau Pastor Andy sedang mendoakan atau sudah mulai mendoakan anak kami? Kenapa keadaannya membaik? Saudara-saudara harus mengerti apa itu iman. Iman itu Tuhan berikan di hatimu, hai orang-orang tua, anakmu yang mungkin engkau melihat tidak sempurna. Hai bapak-bapak, engkau yang sedang mengalami sakit, atau wanita-wanita yang sedang mengalami kelumpuhan, atau apa aneka jenis penyakit yang mungkin ada di tubuhmu sekarang. Tuhan Yesus memberikan engkau iman. Dan iman itu harus bekerja dari dalam dirimu sendiri. Nah, menjawab rasa penasaran daripada pertanyaan ini mungkin mewakili ribuan orang yang bertanya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya siapapun saudara, bagaimanapun keadaanmu,
Ketika engkau mulai mengisi form doa, engkau sedang melakukan imanmu. Engkau sedang menyatakan perbuatan imanmu. Engkau sedang berkata, Tuhan, saya percaya engkau sanggup menolongku. Saya tulis form doa ini. Jadi bukan masalah di jam yang sama atau jam berapa atau selisih jam. Surga itu kekal. Ketika engkau mulai menulis form doa, imanmu bekerja. Dan setelah iman bekerja, engkau akan melihat hal-hal yang supranatural. Engkau akan melihat buah-buah dari imanmu. Waktu engkau dikuasai rasa takut, engkau melihat buah-buah ketakutanmu. Tapi ketika engkau mulai melakukan imanmu, engkau akan melihat buah-buah imanmu. Saudara bisa nangkap apa yang Pastor sampaikan di sini? Bahwa imanmu perlu engkau nyatakan hari ini. Tuhan Yesus melihat imanmu. Tuhan Yesus melihat tindakan imanmu. Iman jangan diangan-angan. Iman harus engkau nyatakan. Iman harus engkau mulai memperkatakan. Iman engkau harus buktikan. Jadi ketika engkau sudah mengalami stroke sekian lama, engkau jangan pernah berkata, tidak mungkin, tidak ada harapan. Kalaupun masukin form doa, rasanya kurang afdol. Mestinya Pastor Andi yang datang tumpang tangan baru saya sembuh. Bukan itu saudara-saudara. Tapi ketika engkau mulai masukkan form doa, in Jesus name, saya ketik form doa ini karena saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan saya lewat doa. Ini perbuatan imanku Tuhan. Bukan Pastor Andy. Imanku yang Tuhan berikan. Pastor Andy itu hamba-hamba Tuhan yang melayani kesembuhan. Itu hanya pipa, hanya saluran saja. Tapi imanku yang Tuhan Yesus berikan cuma-cuma saya mengerjakannya hari ini. In Jesus name. Maka terjadilah anak tuli bisa mendengar. Anak tuli ketika masukkan form doa keluarganya, tiba-tiba termanifestasi. Kelepasan terjadi, keadaan membaik. Satu ayat di dalam Injil Markus pasal 9 ayat 25. Markus 9:25. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak makin datang. Mereka datang berkerumun. Tuhan Yesus menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, nah sudah lihat, katanya. Sama-sama katakan, katanya. Ya, karena berkat Tuhan Yesus. Sekarang kita berkata, karena benih surgawi itu ada di hatimu, maka engkau bisa berkata, kataku. Kataku kepada apa yang membuat engkau takut, masalah atau apa saja. Nah, Bible sini mengatakan katanya. Ini dengan tegas menegur, tidak dengan roh-roh yang mengasihani sendiri. Aduh. No, Tuhan Yesus menegur roh jahat itu dengan keras. Maka kita harus berani keras, tegas dengan dosa roh jahat. Jangan pernah kompromi dengan roh jahat, dosa, penyakit. Orang-orang Kristen yang kompromi dengan roh perpecahan, roh dosa, roh penyakit, roh kelemahan, roh mengasihi diri sendiri, mereka serupa dengan roh itu. Saya sudah menawarkan Anda serupa dengan Yesus. Karakternya, teladannya, perbuatannya, hidupnya. Yesus melihat orang-orang yang diikat oleh roh jahat itu dengan keras. Harusnya Anda sudah mulai mendidih rohnya mendengar ini.
Kata Tuhan Yesus, hai kau roh yang menyebabkan orang ini tuli, bisu, saya perintahkan kau, go, keluar daripada anak ini, dan jangan pernah memasukinya lagi. Dan Bible berkata, saudara-saudara, keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga orang itu berkata, anak itu mati. Tetapi ayat 27 berkata dari Markus 9, Yesus memegang anak itu. Yesus mengasihi orang sakit untuk menyembuhkannya. Yesus mengasihi orang berdosa untuk menyelamatkannya. Roh jahat dibentak. Maka orang percaya anak Tuhan Yesus harusnya memang keras, tegas dengan namanya roh jahat. Keras dengan namanya perpecahan. Keras dengan namanya kegelapan. Keras yang namanya dosa. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh penguasa. Keras dengan spirit. Unseen spirit itu, roh-rohnya kelihatan. Tapi lihat, mengasihi pribadi anak ini. Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri dan anak itu disembuhkan. Disembuhkan. Maukah engkau berkata dalam hidupmu yang ada, kataku, segala penyakitku, go out, keluar dalam nama Yesus. Maka saudara, sembuhlah engkau. Maukah engkau menyatakan perbuatan imanmu? Ketika engkau memasukkan pokok doa dalam pelayanan grup I Believe Miracle, ketika engkau isi form doa, maukah engkau melakukan imanmu? Bukan didorong-dorong. Ayo pap, isi form doa di grup doa. Harus imanmu. Iman itu menyembuhkanmu. Iman itu menyelamatkanmu. Iman membebaskanmu. Iman dalam siapa? Iman dalam Yesus. Bagaimana caranya? Sudah diberikan kepadamu dengan cuma-cuma. Sudah dibayar di kayu salib. Dan kemarin orang-orang memperingati kebangkitannya. Dia hidup. Ada kesembuhan bagi orang sakit. Yesus hidup. Ada kelepasan bagi yang terikat. Yesus hidup. Ada keselamatan bagi orang berdosa. Yesus hidup. Ada pengharapan bagi rumah tangga yang retak. Yesus hidup. Ada hidup yang baru di dalam Roh Kudus. Let's pray. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh, namamu sungguh indah dan ajaib. Glory to God. Terima kasih. Setiap telinga mendengar pesan ini, kesembuhan, kelepasan, keselamatan, pengampunan dosa terjadi atas hidup mereka. In Jesus' name I pray. Time for healing. Anda mulai mengerti lebih jauh tentang kebenaran kesembuhan? Anda tumpang tangan. Ketika engkau tumpang tangan, imanmu bekerja. Bahkan ketika engkau belum tumpang tangan, dengan khotbah ini, imanmu bekerja. Pastor Andy, ketika ada orang-orang datang atau kirim WhatsApp, Pastor doakan. Namun di dalam ribuan kejadian, baru Pastor merespon saja. Katakan amin atau Tuhan Yesus menyembuhkan. Itu doa buat Anda. Dan banyak orang sembuh. Jadi doa bukan sebuah pola yang harus kita lakukan panjang atau pendek. Tetapi bicara soal iman yang bekerja. Engkau berkata saja, keluargaku dipulihkan. Itu doa. Engkau berkata 3 kata pendek, saya sudah sembuh. Itu doa. Bukan masalah panjang, ribuan kata-kata indah, bertele-tele, bukan. Iman yang bekerja. In Jesus' name. Taruh tanganmu di tempat yang sakit. Pastor doa,
dan taruh tangan di form doa. Form doa yang sudah masuk dalam pelayanan ini. Engkau merasakan kuasa Tuhan. Ada getaran kuasa Tuhan sekarang ini. Roh-roh jahat saya perintahkan, dengar perintah saya. Out in Jesus name. Anak tuli, orang tuli yang terikat roh jahat, bebas in Jesus name. Yang sakit, sembuh. Yang lumpuh, semua ini kursi roda, berdiri, jalan. Yang gangguan tulang, urat, kanker, jantung, gula darah, ada yang terikat guna-guna, kiriman roh jahat, free in Jesus name. Anda ucapkan. Dan pastor katakan, demi kemurahan Tuhan Yesus Kristus, setiap pendengar dimanapun berada, terimalah kesembuhan, kelepasan, hidup yang baru in Jesus name bagi setiap Anda. Amin. Amin. Saudara, ada begitu banyak orang-orang yang dilepaskan. Pastor rindu pelayanan ini lebih banyak orang dilepaskan, disembuhkan. Bagikan doa renungan ini, dan setiap yang mendengar, lakukan apa yang pastor suruh lakukan, dalam arti iman, percaya, tindakan, perkatakan, dan juga ketika tumpang tangan, engkau akan menerima kuasa yang sama. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya Pastor Randy Simon, sebuah kehormatan bisa melayani Anda lewat media ini. Immanuel, rahmat Tuhan menyertai setiap kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.